Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat seluruh Nusantara, khususnya kalian yang berada di kelas 3 sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tetangga. Tahukah kalian siapa saja yang menjadi tetangga kalian? Lantas, hak apa saja yang harus kalian dapatkan dan juga kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan di dalam bertetangga? Simak sampai tuntas video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar khususnya untuk Ananda kelas 3, tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Bersama saya, Pak Uyi Suyanto, SBD SD MPD, dari SDN 2 Klungken. Nah, dalam pembelajaran kali ini, subtema 3 adalah tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Saya yakin kita semuanya hidup pasti punya tetangga. Tidak ada yang hidup sendiri. Orang yang ada di kanan kiri kita, depan belakang, rumah berdekatan. Nah, itulah tetangga. Apa hanya itu saja tetangga? Tidak. Nanti sesudah kita belajar materi ini dari awal sampai dengan akhir, kalian nanti akan tahu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, anak-anak semuanya, adapun tujuan pada video pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca teks masalah, siswa dapat menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah sederhana dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi saran-saran memilih makanan sehat, siswa dapat menjelaskan manfaat memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi tentang manfaat memilih makanan yang sehat, siswa dapat menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan percaya diri. Keempat, dengan memahami kewajiban dan hak dalam bertetangga, siswa dapat bercerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak bertetangga dengan tepat. Yang kelima, atau yang menjadi tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam video ini. Selanjutnya, anak-anak semuanya, mari kita baca bersama dengan suara nyaring boleh, dengan dalam hati boleh, teks singkat berikut ini. Tetapi, Pak Guru lebih menyarankan kalian membaca dengan suara yang nyaring, dengan suara yang jelas tentunya. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah membaca teks pendek tentang tetangga.
Selanjutnya, bacalah kembali kalimat yang menunjukkan saran. Karena tanpa kita sadari, ketika kita membaca teks tadi, ternyata di situ ada kalimat saran. Yang mana di sini sudah Pak Guru cetak warna merah untuk menunjukkan bahwa kalimat itulah yang disebut dengan kalimat saran. Kita ulang. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Jadi ada berapa kalimat yang menunjukkan kalimat saran? Ada berapa anak-anak? Iya, ada 2 kalimat yang menunjukkan di situ kalimat saran. Kalimat yang pertama di sini adalah memerintahkan kita, menyarankan agar baik, sayang, hormat kepada tetangga. Dan yang kedua, agar kita bermain dengan tetangga. Inilah yang disebut dengan kalimat saran. Nah, selanjutnya nanti kalian juga bisa berlatih memberikan kalimat saran untuk orang tuamu misalnya, untuk temanmu, atau saudaramu yang lainnya. Nah, sekali lagi, ayo kita membaca. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran tetangga barunya. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga? Apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga? Nah, tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah, mereka ada beberapa jenis makanan. Nah, jadi ketika ada orang yang datang ke rumahmu untuk bertamu, maka hendaknya kamu harus menghargai tamu tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti yang dicontohkan oleh temanmu dalam kegiatan ini, yaitu memberikan makanan, memberikan minuman yang kita punya. Selanjutnya, mari kita amati gambar-gambar berikut. Wow, di sini ada beberapa makanan ternyata ya. Ada roti tawar, ada manggis, ada gorengan, ada juga kerupuk. Ya, kira-kira kalian suka yang mana ya? Makanan apa ya yang sebaiknya Lani pilih? Apa ya yang Lani pilih? Roti tawar, manggis, gorengan, atau kerupuk? Nah, menurut kalian, saran apa ya yang tepat kalian berikan kepada si Lani? Yuk, coba kalian menjawab secara lisan. Coba kalian jawab secara lisan. Contohnya bagaimana, Pak? Gini, Lani, kamu memilih roti tawar saja ya, karena itu bisa mengenyangkan perut. Nah, ini contohnya. Bisa juga kamu menyarankan yang lain. Lani, kamu ambil manggis ya, karena manggis buah baik untuk kesehatan, misalkan. Atau juga yang lain. Lani, jangan kamu makan kerupuk ya, karena biasanya menyebabkan batuk. Nah, ini adalah contoh beberapa kalimat saran. Pak Guru yakin anak-anak hebat pasti bisa memberikan kalimat saran seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu?
Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein, misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Ya, ini banyak mengandung vitamin. Sudah ya, kalian membaca dengan suara yang nyaring, dengan suara yang jelas, seperti Pak Guru contohkan tadi. Nah, rupanya di sini kita punya gambar lagi. Beberapa makanan. Ayo kita amati bersama. Ada 6 gambar. Manakah makanan yang sehat untukmu? Ayo coba kita lihat dulu. Ada apa saja toh ini? Ya, ada apa saja dalam gambar ini? Rupanya, sebentar ya. Nah, dari gambar-gambar tadi, ya, kalian bisa melihat, bisa mengamati, ya. Ternyata ada beberapa makanan yang itu tidak semuanya baik untuk kesehatan kita. Nah, kita sekarang berlanjut kepada keluarga. Kita berdiskusi ya nantinya dengan keluarga tentang makanan yang baik dan makanan yang kurang baik. Makanan yang baik untuk kita makan atau kita konsumsi dengan tangan kanan atau makanan yang tidak baik untuk kita makan. Ini adalah keluarga kita. Family, ya, keluarga. Nah, mari kita berdiskusi dengan keluarga ya untuk mengidentifikasi ya, ataupun untuk meneliti kira-kira makanan apa yang baik untuk kesehatan kita dan makanan yang kurang baik untuk kesehatan kita, bahkan tidak baik untuk tubuh kita. Tanyakan ya pada orang tuamu, tanyakan pada bapak, pada ibu, kakek, nenek, atau keluargamu yang lainnya. Mintalah kamu saran kepada beliau-beliau tadi ya, tentang makanan apa ya yang baik untuk kita dan yang kurang baik untuk kita. Mereka pasti lebih tahu. Dan nanti kamu pun juga akan lebih berpengalaman. Kita lanjutkan sekarang. Wah, sesudah tadi Lani bermain, kemudian ke rumah tetangganya, terus diberikan makanan, diberikan minuman. Nah, Lani merasa senang, merasa bersyukur karena memiliki tetangga yang baik. Selanjutnya, Lani akan bermain dengan kawan-kawannya. Tahukah kalian permainan apa? Coba kalian pikirkan. Itu permainan apa ya? Mereka akan bermain apa ya? Adakah yang tahu? Ding 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 ding. Aha, iya. Nama permainannya adalah congklak. Congklak. Nah, ada juga yang menyebutkannya dakon. Tapi secara nasional disebutnya adalah congklak. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu, kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa saja ya? Ketika kita bermain, apa saja ya yang menjadi kewajibanku, yang menjadi kewajiban kita? Apa ya? Apakah kamu harus menang? Apakah kamu harus kalah? Apakah harus menangis? Apakah harus menjadi juara? Apakah harus mendapatkan hadiah? Ternyata
bukan semuanya itu. Nah, di dalam kita bermain, nanti kita akan mengenal dua, yaitu kewajiban dan hak. Nah, kewajiban dan juga hak. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau hak itu yang harus kita terima. Apa tadi, Dek? Apa tadi, anak-anak? Coba. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah yang seharusnya kita terima. Tetapi jangan sampai kita nanti hanya mengutamakan hak tanpa melaksanakan kewajiban. Jangan. Akan lebih baik kamu melaksanakan kewajiban, maka insya Allah hak kita nanti juga akan terpenuhi. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyiapkan buku tulis. Ya, menyiapkan buku tulis dan ballpoint. Nanti kalian berikan nomor 1 sampai dengan 10 ya. Coba, Pak Guru beri waktu kepada kalian untuk menyiapkan buku dulu, menyiapkan pensil, menyiapkan alat tulis. Kalian berikan nomor 1 sampai dengan 10. 1 sampai dengan 10. Boleh pulpen, boleh juga menggunakan pensil. Bukunya yang mana? Buku yang kalian miliki ya, tidak harus yang baru. Melanjutkan yang kemarin boleh. Buku tugas bisa. Ya, sudah siap anak-anak semuanya? Sudah siap? Ya, jadi gini, aturan mainnya. Kita akan bermain ya. Walaupun melalui dunia maya seperti ini, kita akan bermain. Permainannya apa, Pak? Gini. Permainannya adalah nanti dalam tayangan ini akan ada 10 pertanyaan dan kalian nanti diminta menjawab. Menjawabnya tidak menyilang A, tidak menyilang B, tidak menyilang C atau D. Tetapi cukup menuliskan W atau H. Salah satunya ya, salah satu saja, jangan kedua-duanya. W atau H. Kapan kalau kita menjawab W? Kalian menjawab W manakala kalimat yang muncul adalah itu tentang kewajiban. Sebaliknya, kalian harus menjawab H manakala kalimat yang muncul kalian rasa itu adalah tentang hak. Paham? Saya ulang sekali lagi. Kamu menjawab W atau H. W ketika yang muncul kalimatnya nanti adalah tentang kewajiban. Nah, namun ketika yang muncul nanti adalah tentang hak, maka kalian nanti menuliskan hak. Lah apa toh Pak? Hak apa toh Pak? Kewajiban di awal tadi sudah Pak Guru sampaikan, tapi tidak apa-apa, saya ulang lagi. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Lantas hak adalah yang harus kita terima. Yang harus kita terima itu adalah hak. Sudah siap? Siap? Oke, saya hitung sampai berapa ya? Sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing soal nanti kalian memiliki 1 menit untuk berpikir, membaca, dan mengerjakan. Soal pertama. Mendapat bantuan. Mendapat bantuan. Coba kalian pikirkan, kalau mendapat bantuan itu hak atau kewajiban ya? Mendapat bantuan itu hak atau kewajiban? Kalau kewajiban kita tulis W, kalau hak kita tulis H. Silahkan berpikir, anak hebat pasti bisa. Anak hebat pasti tahu
bisa membedakan hak, bisa membedakan kewajiban. Sudah? Ya, 1 menit berlalu. Kita lanjutkan soal nomor 2. Mengikuti aturan main. Mengikuti aturan main. Kewajiban ataukah hak? Jadi kalau permainan apa tadi? Congklak tadi ya, atau permainan bola, atau permainan peta umpet, kok ada peraturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu hak ataukah kewajiban? Coba kamu pikirkan dulu, hak atau kewajiban? Silahkan dipikirkan, hak atau kewajiban? Sudah ya? Oke. Masih ada waktu 2 menit. Ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Antri menunggu giliran. Pasti kamu pernah merasakan ya. Ketika membeli tiket, misalkan jajan di warung, kok ada orang banyak. Nah, terlebih untuk saat ini kita tidak boleh berdesak-desakan ya, harus jaga jarak. Social distancing, ya, physical distancing. Sekitar 1 meter itu ya, bahkan ada yang lebih 1,5 sampai 2 meter. Lah menanti, antri menunggu giliran, itu termasuk hak ataukah kewajiban? Kalian pikirkan. Ayo anak hebat, anak cerdas, anak juara. Antri menunggu giliran. Hak atau kewajiban? Ya, ayo dipikirkan. Antri menunggu giliran. Antri. Hak ataukah kewajiban? Ya, sudah selesai. Lanjut. Oke. Mendapatkan kesempatan bermain. Yuk, kalau mendapatkan kesempatan bermain itu kewajiban atau hak ya? Mendapatkan kesempatan bermain. Jadi bermain kan congklak tadi. Misalkan kamu bertiga dan congklak itu hanya 2 orang. Terus kamu gantian bermain, memberikan kesempatan untuk bermain pada temanmu. Kewajiban atau hak? W atau H? Coba dipikirkan. W ataukah H? Kewajiban ataukah H? Sudah? Sudah? Masih ada 5 detik. 2, 1. Tadot, lanjut. Oke, kita lanjut. Merapikan alat main. Nah, kalian pasti di rumah punya banyak mainan kan? Nah, ketika selesai bermain, itu harus kalian rapikan. Ya, ketika merapikan mainan itu, bola, misalkan sepeda, atau layang-layang, atau mobil-mobilan, atau boneka, kamu rapikan. Lah itu hak ataukah kewajiban? Anak hebat pasti tahu dong. Kan tiap hari udah dilakukan. Selesai bermain, dirapikan. Selesai belajar, dirapikan. Bahkan selesai maem pun, nah, pasti juga dibersihkan. Lanjut. Bentar. Masih ada 5 detik. 5. 3, 2, 1. Yeay, lanjut. Soal berikutnya. Berbicara perlahan. Ngomong alon-alon. Berbicara perlahan. Tidak boleh keras-keras. Nah, terlebih pada orang tua. Mulai untuk ngomong banter-banter, bengak-bengok. Tidak boleh, membantah tidak boleh. Berbicara perlahan, kewajiban ataukah hak?
Gampang banget, anak hebat, anak cerdas, anak soleh-solehah. Pasti tahu dong. Berbicara perlahan, ngomongi alon-alon, tidak boleh membentak, tidak boleh membantah, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh kasar, tidak boleh jahil usil pada teman yang tidak boleh, terlebih orang tua. WH. Siap? Lanjut? Oke, udah dijawab ya. Pastikan sudah memilih W atau H. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, berbagi. Berbagi itu apa? Berbagi itu artinya adalah memberi. Memberi. Apa yang kita beri? Yang kalian punya. Misalkan, dari rumah kalian membawa makanan banyak, membawa minuman banyak, sampai di sekolah dibagi pada teman. Pas di jalan kok melihat fakir miskin, melihat pengemis, melihat gelandangan, kamu beri. Itu adalah berbagi. Dan berbagi tidak akan rugi. Lah berbagi itu kewajiban ataukah hak? Coba kalian pikirkan. Kita punya ini ya, saya punya contoh permen misalkan. Permen, kemudian dibagi dengan teman-temannya. Kita buka, terus dibagi dengan teman-temannya misalkan. Ini kewajiban ataukah hak ya? Kita bawa buku tebal, misalkan. Teman pengen minta 1 lembar, 2 lembar. Oke, kasih, beri. Anak baik pasti suka berbagi. Nah, itu termasuk hak atau kewajiban ya? Udah dipikirkan? Nah, ini saya juga punya contoh minuman ya. Minuman. Kamu bawa berbagi dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dengan tangan kanan ya. Tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah dijawab kan? W atau H? W atau H? Mudah. Berbagi. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sesudah berbagi ada apa ya? Diperlakukan adil. Diperlakukan adil. Itu wajib atau hak? Adil itu yang bagaimana? Memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Kalau teman-temannya tadi, misalkan kita bermain apa ya, congklak tadi, misalkan 2 kali kemenangan, ya udah sama. Kalau menang, misalkan kamu memberikan hadiah uang, ya harus sama. Tidak boleh curang, harus adil. Tidak boleh curang dalam permainan, dalam hal apapun harus adil. Terhadap teman, terhadap saudara, tetangga, dan keluarga. Pada adik juga demikian. Kita punya adik kecil, jangan sampai adik kita makannya hanya lawok sambal, misalkan. Kalian makannya lawok ikan. Nah, jangan. Ya, kasihan adik kita. Ya, adillah kita berbagi, gitu. Siap? Lanjut. Berikutnya adalah menerima kekalahan. Dalam setiap permainan, pasti ada 2 kemungkinan. 2 atau 3 ya? 3, oke lah 3. Menang, kalah, atau seri. Menang, kalah, atau seri. Menang, pasti saya yakin senang kalian kalau menang. Kalau seri, ya alhamdulillah, podo-podo. Tapi kadang yang tidak bisa menerima itu adalah pada saat kalian kalah. Bal-balan kalah, balapan kalah,
main layangan kalah, putus, dan lain sebagainya. Kita harus menerima itu. Berarti itu apa, Pak? Wajib atau hak? Kalian pikirkan, wajib atau hak? Menerima kekalahan. Oke, siap? Ya. Pertanyaan berikutnya, menghargai teman bermain. Oh, kita kan punya teman ya, main sendiri kurang asik sepertinya. Harus ada temannya, mabar, main bareng. Nah, kita menghargai mereka, menghormati mereka. Termasuk apa ya? Hak atau kewajiban? Jadi ketika kita bermain dengan teman, jangan menghina, jangan mengejek. Sepatumu kotor. Sepatumu jelek. Bolamu berbau, ya. Motormu lembek, misalkan. Layanganmu jelek, jangan seperti itu, ya. Kita harus menghargai teman. Nah, sekarang saatnya kalian bercerita. Sesudah menjawab W dan H tadi, yang hasilnya nanti lain kali akan kita bahas bersama. Sekarang saatnya kalian bercerita. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Pernah? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Apakah permainannya menyenangkan? Nah, saatnya kalian bercerita. Ceritanya di mana? Di rumah saja, di hadapan orang tuamu. Boleh nanti kamu rekam ya, kamu video, atau kamu rekam suaranya. Kemudian dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Guru. Nah, untuk berbagi cerita indahmu, berbagi pengalamanmu dengan tetangga. Siap? Sudah cukup jelas? Nah, dalam hal ini kamu boleh minta bantuan orang tuamu, ya? Ya, oke. Nah, masih sama. Cerita tadi kan pengalaman di depan keluarga. Ya, boleh Bapak, Ibu, atau yang lain. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kalian sehat, tetap semangat belajar di rumah. Kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Salam hebat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.